Ini apa? Ini untuk menyambut lo sama pangeran. Pangeran? Kan pangeran di rumah sakit. Usus goreng. Batu bata, lo nekat sih ngelakuin semua ini. Gue kesini karena gue butuh kepastian dari perempuan yang paling gue sayang. Lo mau nggak terima cinta gue? Gue mau jadi pacar lo. Lo kenapa sih? Udahlah santai aja, just relax. Oh my god, ya gimana gue mau tenang? Lo gak ngeliat tadi Om Alex ngancem gue kayak gimana? Gue bingung dia mau minta sama Daddy gue kayak gimana. Kan Daddy gue lagi marah sama gue. Kalau menurut gue sih ya, kayaknya apapun yang lo minta dari daddy lo gak bakal diturutin deh. Soalnya gue tadi buka-buka Instagram sama online news. Banyak yang bilang kalau bisnisan daddy lo kena dampaknya juga. Cafe daddy lo banyak yang nge-hate, terus kayak ya orang banyak aja yang males dateng. Oh my god. Bahkan sampai daddy lo aja udah bikin press conference minta maaf, orang masih kayak gitu ya Mel sama daddy lo. Ngerti gak sih? Mel, lo udah cek IG lo belum? Sumpah sih parah banget. Julid-julid banget netizen. Guys, kalian bisa gak sih di sini bukannya malah bikin gue tambah stres? Tenangin gue gitu. Tambah stres aja tau gak? Ya udah kalau emang gue sama Panya cuma nambahin stres di hidup lo, gue pulang aja biar lo happy, gimana? Santai aja please, relax. Wait, itu kan suara mobilnya Didi. Bentar ya, gue mau ngomong sama bokap gue. Kalian tunggu sini ya. Oke. Tunggu. Ya, iya Pak Haris, apa kabar? Besok kita bisa ketemu di kantor saya, Pak Haris? Yes, Pak Haris kan sebagai kuasa hukum saya kan sudah lama bekerja sama saya. Ada yang mau saya bicarakan penting banget. Pak Haris mohon ke kantor saya ya. Saya tunggu besok siang. Oke, thank you. Kalau aku bisa membantu Bu Nawang menyelidiki kematian suaminya, mungkin aku bisa dekat lagi dengan Bu Nawang. Nggak menutup kemungkinan Bu Nawang mau serius denganku. Daddy, Yes, aku mau ngomong sama Didi. ngomong apa? Tadi kan aku ketemu pangeran di rumah sakit. Terus? Terus aku ketemu sama Alex. And then? Ya, aku mau Daddy untuk balikin semua aset perusahaan Om Alex biar Om Alex mau ngurusin aku sama pangeran. Daddy mau kan penuhin permintaan Om Alex? Of course. Of course not. Never, ever. Oh my god. Dad, Daddy please lah, cuma Daddy doang yang bisa buat aku dapetin pangeran lagi, Daddy please. tidak akan mengikuti kamu apalagi Alex. Ah, please Dad. Dad, dengerin aku dulu Dad, please. Daddy. Dad. Nonmer kenapa lagi tuh? Pasti mikirin si muka playboy. PG ya PG. Gue yakin Om Raymond pasti bakal lulus sama rengekannya Mel. No. Kalau menurut gue, kayaknya Om Raymond gak mungkin dengerin kata Mel deh. Orang bisnisnya kena dampaknya. Gimana bet? Taruhan? Taruhan, kalau gue yang menang, lo harus kasih gue that branded bag your mom baru beli dari Paris. Fine. Tapi kalau gue menang, lo harus beliin gue sepatu yang gue incerin. Deal? Oke? Deal. Deal. Tunggu. Ayo, kalian berdua habis ngapain? Ayo ngaku. Pasti habis kepo ya? Enggak kok. Nggak usah ngeles. Aja. Pasti kepo ngaku. Iya, maaf deh Om Jojo. Tuh kan bener. Ngapain sih kepo? Mau tahu aja urusan orang tua. Udah dalam aja. Ya udah maaf Om Jojo, maaf ya. Masuk kalau kepo ya. Yang enggak tiduran. Tapi perjanjian kita tetep kan? Iya dong. Ya. I want the bag.
Tante. Yang tante bilang itu nggak benar, tante. Gawat, Tante Nawang jalan ke arah plaza. Itu kan tempat Putri sama Pangeran ketemuan. Kalau sampai Tante Nawang lihat mereka, pasti Tante Nawang bakalan marah banget. Udah kayak berasa dunia isinya cuma 2 orang doang nih. Kita nggak dianggap, udah kayak ngontrak. Mendingan kita kembali ke rumah sakit sekarang. Nanti Pak Alex tahu kalau kamu nggak ada di sana. Tapi Pak Regar, saya masih mau di sini sama my girlfriend. Tante. Gua harus hubungin Citra. Citra nggak jawab telepon gua lagi. Cit, Tante Nawang jalan ke arah plaza. Kalian harus cabut. Jangan sampai dia lihat kalian. Gimana ya caranya gue cegah Tante Nawang biar dia nggak ngeliat Putri sama Pangeran? Aku cinta sama Putri, Tante. Mau ngapain lagi si manusia itu? Aku cinta sama Putri, Tante. Rizky pasti ngomong begitu cuma buat ngalihin perhatian Tante Nawang. Mau ngapain lagi si manusia itu? Satu miss call dari Rizky dan 1 notification. Tante Nawang jalan ke arah plaza. Kalian harus cabut, jangan sampai dia lihat kalian. Gue terpaksa pakai cara seperti ini supaya gue bisa nunda waktu sampai Citra baca WA gue. Put, nyokap lo ada di sini. Jadi Rizky lagi berusaha buat ngalihin perhatian nyokap lo. Kita harus pergi dari sini, yuk. Tak, cepetan, tak, bantuin, tak. Yuk, aduh, tak, cepetan, tak. Lebih enak kita bicara di sana ya, Ki. Baik, Tante. Tega banget sih. Berat tahu. Ya maaf Pak Regar, namanya orang lagi panik mana inget sih. Alasan aja. Untung aja kita sempat kabur sebelum Tante Nawang bisa lihat kita. Prince,
Mendingan sekarang kita kembali aja ke hospital, ke rumah sakit. Udah cukup deh, saya sport jantung gara-gara nemenin kamu. Iya Ran, bener kata Pak Regar. Takutnya Om Alex ngelihat yang ada kita semua kena sembur. Belum lagi kalau Bu Nawang tahu. Aduh, Ya masih mending disembur. Kalau lihat flowers yang dibubarin gimana? Aduh. Nggak mungkin. Dead Flowers itu kan udah kayak keluarga kedua buat gue. Nggak mungkin gue biarin bubar. Tapi guys, ngomong-ngomong, gue seneng deh. Hari ini gue bisa jadian sama usus goreng tersayang. Disaksiin lagi sama sahabat-sahabat gue. Plus Pak Regar sama cewek itu. Dinda. Iya. itu pacar gue yang bener nyebutnya. Sama Rizky juga kali. Kalau Rizky nggak ada bantuin kita, belum tentu lo berdua bisa jadian kayak gini. Iya Citra, plus manusia kulkas itu. Lo sampein ya terima kasih gue ke dia. Hampir aja gue hajar dia abis-abisan. Gue pikir dia mau nyari ribut sama gue. Belum pernah kan dia kelilipan sama itu. Ya udah, kalau gitu sekarang balik ke rumah sakit ya. Tapi Lo harus cepat sembuh. ya tapi lo temenin gue kan usus goreng di rumah sakit. Nanti gue jenguk. Iya Ran, bener kata Putri. Emang sih lu baru jadian lagi indah-indahnya. Tapi kan masih ada waktu lain. Biarin Putri di rumah dulu, dia gak akan hilang kok. Iya, tenang aja sih Ran. Lagi nih si Putri juga ngomongin kemana-mana kok. Iya kan Put? Kalian ini ya, tahu aja mereka lagi kasmaran. Tuh bener kata cewek itu. Ya itulah. Kayak nggak tahu aja sih, gue kan pengen deket-deket sama Putri. Lo juga enak tak? Lo bisa deket sama cewek alien. Lo juga Gio deket sama cewek itu. Dia itu punya nama, sebut yang benar. Mel. No, bukan. Siapa sih? How? Masalahnya bukan hanya itu, Ran. Kalau misalnya Putri ke rumah sakit sekarang, terus ketemu sama bokap lo, emang lo mau kalau Putri dimarahin? Ya enggak lah, Cit. Gue jadi jealous sama kalian semua. Kayaknya kalian enak ya. Atta bisa sama dia, lo bisa sama dia. Kayaknya nggak ada halangan gitu untuk percintaan kalian. Memang cinta penuh halangan tidak pernah berjalan mulus. Contohnya seperti saya dengan my ex future wife. Ada aja laki-laki yang nikung. Sakitnya tuh di sini, sakit yang tidak berdarah. Kalian akan menghadapi rintangan, ya, halangan penuh dengan jalan yang berliku-liku dan terjal. Tapi I'm sure soon be happy ending. Rizky, perasaan kamu itu Tante bisa lihat sih. Dari perhatian kamu yang tulus ke Putri. Dan itu dari pertama kali Putri kenalin Tante ke kamu. Tante udah bisa lihat. Tapi yang namanya cinta, urusannya kan sama hati. Jadi Tante nggak bisa paksain perasaan Putri. Rizky itu anak yang baik. Dan selama ini aku lihat dia sangat tulus dengan Putri. Tapi kenyataannya Putri lebih memilih Pangeran daripada Rizky. Walaupun Pangeran sudah berkorban untuk aku dan Putri. Tapi rasanya masih berat untuk menyetujui mereka bersama.
Tapi aku nggak mungkin maksain perasaan Putri. Karena aku tahu cinta itu kan nggak bisa dipaksakan. Aman. Pangeran udah balik ke rumah sakit. Putri juga udah jalan balik. Aku sadar kok Tante. Aku sadar kalau aku nggak bisa paksain perasaan Putri. Karena cinta itu nggak harus memiliki. Dan cinta itu memberi. Bukan berharap untuk diberi. Walaupun aku sama Putri cuma sahabat, bukan berarti aku nggak bisa melindungi Putri kan Tante. Gak bakal ada yang berubah dari aku, Tante. Aku bakal selalu ada buat Putri. Terima kasih ya Rizky. Tante terharu sama perhatian kamu ke Putri yang luar biasa. Sama-sama, Tante. Oh ya, Tante pulang bareng aku ya. Soalnya nggak mungkin kan Tante pulang sendiri malam-malam kayak gini. Apalagi yang ngajak Tante kan aku. Iya. Semoga apa yang gue lakuin sekarang bisa bikin lo bahagia, Put. Karena kebahagiaan lo adalah kebahagiaan gue. Ayo Tante. Iya, ayo. I love you Putri usus goreng. Yang sekarang udah jadi pacar gue. Kenapa sih harus kirim voice note segala? Kenapa nggak telepon aja? Kalau misalnya ditelepon, kan nggak bisa di-save rekaman suaranya. Tapi kalau gini, kan gue bisa denger berkali-kali. Bisa diulang-ulang. Sekarang cepetan. Bilang, I love you to Pangeran. Kalau maksa sih? Kan kemarin gue juga udah ngomong. Masa iya gue harus ngomong lagi? Udah deh Putri usus goreng. Gue tahu kok itu pasti ada di ujung lidah lo. Tapi sengaja lo tahan-tahan. Lagian gak ada salahnya kan kalau kita ngungkapin rasa cinta kita ke pacar kita. Ya udah deh. Gue ulang sekali lagi nih Putri usus goreng. I love you. Kamu ini apa-apaan sih Lydia? Main nyelonong masuk gitu aja. Kalau mau masuk ketok pintu dulu dong. Kalau lagi meeting gimana? Itu Lex, apa maksudnya kamu ngirim draft kontrak itu ke notarisku? Iya, jelas lah. Aku kepingin ngelegalkan semua draft kontrak perusahaan ini. Supaya kamu cepat mencairkan dana kamu ke perusahaan aku. Ya tapi kamu nggak bisa begitu dong, kamu nggak bisa ngelangkahin aku. Harus dapat persetujuan dari aku dulu dong. Maksud kamu, supaya kamu bisa terus menunda-nunda pencairan dana itu ke perusahaan aku. Buktinya apa? Sampai sekarang dana itu nggak cair juga kan ke perusahaan aku? Atau apa perlu aku harus bicara dengan Rizky dulu? Supaya kamu mau mencairkan dana kamu. Oke, aku tanya sama kamu. Kalau aku cairkan dananya, apa kamu mau janji ke aku untuk nggak ngomong ke Rizky?
kamu pegang omongan aku. Aku bisa penuhi janjiku. Jumlah hutang PT Airlangga Persada milik Pak Alex sangat besar, Bu. Kalau kita cairkan dana perusahaan kita untuk membayar hutang mereka, yang ada perusahaan kita akan mengalami defisit, Bu. Sebaiknya kita kerjasama saja, Bu, dengan PT Airlangga Persada supaya kita bisa kontrol saham dan aset secara langsung. Dengan begitu, lambat laun PT Airlangga Persada akan bisa Ibu Lydia kuasai. Ya, kamu benar juga. Itu lebih menguntungkan. Prospek perusahaan Pak Alex sebenarnya bagus, Bu. Sayangnya, sekarang mereka terlibat dalam hutang. Saya yakin, Bu, kalau hutang-hutang mereka beres, perusahaan itu akan berjalan dengan baik seperti dulu. Ide bagus. Kalau aku benar-benar kerja sama dengan Alex, aku jadi bisa melebarkan bisnisku. Lalu pelan-pelan aku akan ambil seluruh saham dan aset milik perusahaan Alex. Dan menguasai semuanya. Oke. Aku akan minta notarisku untuk mengesahkan draft kontrak itu. Dan mencairkan dana yang kamu mau. Tapi dengan beberapa syarat. You name it. Apa syaratnya? Tolong kamu jauhkan pangeran dari Putri. Dan kamu jangan coba deketin Rizky. Apalagi sampai cerita masa laluku. Kalau itu kamu langgar, aku akan cabut semua sahamku dari perusahaan kamu. Oke. Deal. Selamat pagi, Ibu. Pagi, sayang. Ibu udah cantik banget hari ini. Aku juga mau siap-siap kerja. Put, kamu kenapa sih pagi-pagi udah senyum-senyum? Kayaknya happy banget ya. Apa karena kamu baru mimpi indah? Enggak deh, Ibu nggak yakin kamu cuma gara-gara mimpi indah. Pasti ada sesuatu yang kamu nggak ceritain ke Ibu kan? Jangan-jangan ini ada hubungannya sama pangeran. Aku tahu, Ibu emang gak bisa dengar suara hati aku. Tapi feeling Ibu itu selalu kuat. Dan sebenarnya sulit buat aku kalau harus gak jujur sama Ibu. Maaf ya, Bu. Kalau aku belum bisa cerita ke Ibu, aku sama pangeran udah jadian. Aku cuman gak mau bikin Ibu makin cemas dengan semua tekanan dari Om Alex. Aku tahu hubungan aku sama pangeran gak akan mulus. Tapi aku akan buktiin kalau aku dan pangeran pasti bisa lewatin semuanya sama-sama. Put,
Ibu itu nanyain kamu. Kok kamu malah bengong? Jadi ada hubungannya sama pangeran? Info dari teman-teman sih, katanya pangeran sekarang kondisinya udah jauh lebih baik. Makanya aku sekarang seneng Bu dan lega. Syukur deh kalau gitu. Ya udah Bu, aku mau mandi dulu ya. Oke, bye. Pasti lagi main basket ya? Iya kak. Oh iya, kamu udah sarapan belum? Belum kak. Tadi aku mau sarapan, mama udah berangkat kerja kak. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu kakak bikinin kamu sarapan pagi. Kamu mau mie instan? Gak mau kak. Gimana kalau super bubur? Ah, kamu tahu aja yang nyambung. Nyambung? Iya, nyambung. Nyaman di lambung. Oh gitu. Super bubur kan emang nyambung kak. Betul banget. Ya udah, kalau gitu kamu ikut kakak. Tada! Nih, super buburnya. Ada 2 pilihan rasa ayam sama rasa abon sapi. Kamu mau yang mana? Aku mau yang rasa abon sapi dong. Rasa abon sapi. Oke kalau gitu. Ya udah, ditunggu ya. Ini bikin super buburnya cuma 2 menit kok. Niko tahu nggak? Super bubur ini lengkap dan terbuat dari bahan terbaik. Terus berasnya juga asli loh. Makanya dibuat pipih supaya jadi buburnya lebih cepat pas diseduh pakai air panas. Dan super bubur ini bebas gluten. Jadi nggak bikin begah di perut dan baik di lambung. Nih, ada kaldu ayamnya juga. Terus ada kerupuk crispy-nya. Terus ada abonnya. Abonnya asli lagi. Terus ada kecap dan saus sambalnya. Aku tahu kok kak. Soalnya aku pernah dibuatin rasa ayam sama mama. Makanya aku jadi suka super bubur. Wah, kamu juga pernah makan super bubur ya? Kita masukin abon sapinya. Baru kita masukin kecap sama sambalnya. Nah, yang terakhir kerupuk crispy-nya. Nah, ini dia super bubur siap disantap. Kerupuknya crispy. Kedip-kedip gitu ya kak. Ditambah ada abon asli. Kesukaan aku banget kak. Pokoknya aku udah super bucin deh sama super bubur. Super bucin? Super bubur cinta. Ya udah kak, aku habisin dulu ya. Ayo makan lagi. Dokter Herman masih ingat, 20 tahun yang lalu kita sering main golf bertiga, namanya Pak Jaka. Beliau sangat aware dengan kesehatannya. Selalu mengingatkan kita jangan pernah minum manis, jangan pernah makan gorengan. Masih ingat, Pak Jaka namanya. Oh iya. Saya ingat waktu itu yang mau ikut turnamen sama Pak Raymond kan? Yes. Dan minta pengantar general check up dari saya. Yes, benar sekali. Beliau apa kabar Pak? Beliau sudah wafat 20 tahun yang lalu. Saya baru juga dengar dari istrinya, karena serangan jantung. Serangan jantung? Setahu saya Pak Jaka itu tidak mempunyai riwayat penyakit jantung. Dan hasil general check up-nya juga baik-baik saja Pak. Semuanya aman. Apa mungkin ada kesalahan dari hasil general check up-nya? Saya rasa itu nggak mungkin Pak. Hasil general check up itu sangat valid. Dan saya sendiri yang memeriksa Pak Jaka waktu itu. Dan Pak Jaka tidak mempunyai penyakit jantung. Pak Bos, gimana hasil pertemuan sama Dokter Herman?
Udah dapet titik terang belum Pak Bos? Dokter Herma sendiri itu yakin banget kalau Pak Jaka meninggal bukan karena jantung, karena nggak ada riwayat jantung sama sekali. Kamu dengar sendiri nih statementnya, saya rekam tadi. Nih kamu dengerin. Pak Jaka tidak mungkin meninggal karena sakit jantung. Saya sangat yakin karena saya yang memeriksa Pak Jaka dan mendampingi beliau saat melakukan serangkaian tes kesehatan. Wah, berarti kematian mantan suaminya Bu Nawang itu masih jadi misteri Pak Bos. Makanya itu Jo, saya mau bantuin Bu Nawang. Saya harus selidiki ini kematian Pak Jaka. Soalnya saya yakin banget ini ada yang janggal, sangat janggal. Pak Bos, terus ini kita langsung ke kantor kan? Oh iya, kita kantor langsung ya. Saya mau ketemu Pak Haris. Pak Haris kuasa hukum saya. Ya, dia mau bantuin kasus saya. Siap Pak Bos. Yes, Hani. Kenapa? Dan, kalau misalnya Dedi nggak mau nurutin kemauan aku, mending aku keluar aja dari rumah. Hey, wait. Permintaan apa? Ya permintaan aku untuk Dedi balikin semua asetnya Om Alex. Apa salahnya sih bantuin Om Alex? Itu semua kan juga buat aku, Dan. Mel, memangnya setelah Dedi balikin bisnisnya Pak Alex dari semula, kamu bisa balikan sama Pangeran? Jangan mimpi kamu. Itu sama sekali nggak pengaruh, Mel. Jangan terhasut sama omongannya Pak Alex. Udah mendingan gini aja, kamu lupain Pangeran ya. Cukup, enough. Oh my god, gak akan. Aku gak akan lupain Pangeran sampai kapanpun. Dia satu-satunya buat aku. Kalau misalnya dia gak mau sama aku juga, dia gak boleh sama siapa-siapa. Soalnya Pangeran cuma buat Mel. Udah. Mel, halo, Hani. Keselin banget sih. Kok ini gak pernah belain gue lagi ya? Dia gak peduli lagi kalau misalnya Om Alex udah ngancem gue mau jauhin gue dari Pangeran. Gue harus apa ya sekarang? Oh wait, kayaknya gue punya ide deh. Tapi gue perlu Tasya sama Fanya untuk bantuin. Oke. Tuh, bajunya bagus kan? Ganggu aja sih. Mel video call. Aduh, gue yakin pasti dia mau nyuruh-nyuruh kita. Males banget deh ngangkatnya. Gue nggak bisa bayangin sih ntar kalau Mel moody. Mending jawab aja deh. Capek kan kalau dia moody. Jawab. Hai Mel. To the point aja deh langsung. Gue mau kalian berdua do something for me. Udah gue duga. Lo mau kita lakuin apa? Gue mau kalian berdua cariin ibunya si cewek asongan karena gue ada urusan sama dia. Oh my gosh, Mel. Lama gue sama Fanya detektif, bisa tahu di mana nyokapnya cewek asongan berada. Lagian kok ribet amat, kan bisa tanya your daddy. Isn't Ibu Nawang your daddy's girlfriend? Oh my god, kalian tuh gimana sih? Kalau misalnya gue tanya diri gue ya curiga lah. Gimana sih? Udah kalian berdua aja yang nyari, oke? Iya, tapi kan nggak ada tapi-tapian. Kalau misalnya kalian bisa cari ibunya si cewek asongan, kalian boleh deh pilih tas gue yang mana aja. Yang branded juga boleh kok, oke? Are you serious? Yang Kroko, the limited edition one? Itu my favorite banget, itu udah gue incer dari lama, itu yang gue tag ya. Oke, gue tunggu info dari kalian secepatnya. Bye. Oke, bye. So smart. Amazing. Ya, katanya nggak mau nolongin Mel, tapi sekarang bagian dia udah nawarin tas branded, lo mau nolongin gitu. Ya well Fanya, tas itu tuh susah banget didapetinnya. Gak semudah itu. Kapan lagi coba bisa dapetin for free? Yaudah, jadi kita sekarang mulai cari dari mana? Lo punya ide nggak? Gimana kalau kita nanya Putri? Wow, amazing. What a great idea, please. Ide lo nggak ada yang lain apa yang lebih gampang untuk dilakuin gitu selain nanya Putri or teman-temannya? Gue ogah lah nanyain. Yang ada lagi mereka bisa curiga ngapain kita tiba-tiba nanyain. Gak penting banget. Iya juga sih. Capek gue sama lo, gak pinter-pinter.
Ini aja Mas. Ya. Oke, Kak. Ini Mas. Bayarannya udah di aplikasi ya. Makasih, Kak. Ya. Gara-gara Mas ojolnya ngajak gue muter-muter. Sekarang gue cuma punya 20 menit lagi sebelum shift kerja gue. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi ada Om Alex nggak ya di sana? Tapi kalau gue nggak nengokin pangeran, nanti gue kerjanya nggak tenang. Yaudah deh, gue tengokin aja. Lagian gue yakin, dia pasti senang banget deh kalau tiba-tiba lihat gue ada di ruang rawatnya. Gue gak sabar ketemu dia. Semoga gak ada Om Alex. Alhamdulillah, proses kesembuhan kamu betul-betul sangat baik sekali. Saya takjub dengan proses kemajuannya. Makasih dok. Ini semua juga berkat dokter dan juga dukungan dari teman-teman saya. Terutama pacar saya dok. Maksud kamu wanita cantik yang selalu kamu panggil dengan julukan usus goreng. Aduh. Tahu aja dokter. Oh ya, Pangeran, kalau hasil pemeriksaan kamu cukup baik pagi ini, nanti sore juga sudah bisa pulang kok. Serius dok? Iya. Ya bagus lah dok. Saya juga udah nggak betah di sini. Dok, tapi papa saya udah tahu belum kalau saya udah boleh pulang sore ini? Oh belum. Kebetulan saya juga belum bertemu beliau. Nanti kalau beliau datang, saya akan sampaikan langsung ya. Jangan dok. Maksud saya nggak usah. Biar saya aja yang kasih tahu papa. Ntar habis ini saya telepon papa. Oke, kalau begitu. Kebetulan masih ada pasien yang harus saya tangani. Saya permisi dulu. Makasih ya dok. Ya. Mending gue kasih tahu ke papa kalau gue tinggal di rumah Pak Regar aja. Gue juga nggak mau kalau papa maksa gue pulang ke apartemennya. Kalau di rumah Pak Regar, kan gue jadi bisa dekat sama putri gue. Kalau gue mau ngedit, juga nggak perlu jauh-jauh. Tapi kalau gue balik ke rumah Pak Regar, kira-kira papa bakal nyariin gue ke sana nggak ya? Nanti malah jadi masalah. Terus jadi ngerembet ke putri sama ibu lagi. Gue jadi bingung. Tadi Putri berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Aku takut Putri tuh diam-diam nengokin Pangeran ke sini. Daripada aku nggak tenang, mendingan aku mampir ke sini aja dulu buat mastiin. Ibu mau saya tungguin, Bu? Oh, nggak usah Pak, terima kasih ya. Terus bayarnya udah lewat aplikasi Pak? Oke, baik, Bu. Ya, makasih. Sama-sama, Bu. Pangeran pasti kaget lihat gue. Kan dia taunya hari ini gue kerja. Pangeran bilang dia udah dipindahin ke ruang rawat inap.
Permisi, Bu. Ibu mau jenguk siapa? Saya mau jenguk Pangeran. Dirawat di sini kan, Sus? Pasien Pangeran sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, Bu. Oh, ruang rawat inapnya di sebelah mana? Ibu lewat pertigaan di sana kan? Kalau Kasius sebelah kiri, kalau ruang rawat inap sebelah kanan. Kalau ke ruang Pangeran nanti tanya suster yang jaga di sana. Iya, makasih ya, Sus. Sama-sama, Bu. Permisi. Iya. Ternyata Pangeran udah dipindahin ke ruang rawat inap biasa. Semoga aja Pak Alex nggak ada di sana. Aku cuma pengen cari tahu Putri datang ke sini atau enggak. Aku nggak mau sampai bikin keributan lagi sama Pak Alex. Gue gak akan pernah bisa move on dari kejadian semalam. Gue gak akan pernah ngelupain kejadian itu. Akhirnya Putri Usus Goreng jadi pacar gue juga. Pokoknya gue janji, mulai sekarang gue akan terus ngelindungin dan ngejagain lo, Putri, dari siapapun. Dan gak akan ada satu orang pun yang berani nyakitin hati lo karena ada gue. Ternyata tidur. Yaudah deh, gue langsung kerja aja. Gue gak mungkin bangunin dia. Selamat tidur, Pangeran Batu Bata. Yang tampan. Pangeran. Usus goreng. Ya ampun. Gue pikir lo tidur. Ya gue pikir tadi lo papa. Makanya gue pura-pura tidur. Pokoknya ntar pas gue udah boleh keluar dari rumah sakit ini, gue gak mau tinggal sama papa. Gue bakal tinggal sama Pak Regar lagi. Batu Bata, bokap lo itu pasti khawatirin lo. Gue gak apa-apa kok. Lagian usus goreng, kita kan sekarang udah jadian. Masa manggilnya gue lo sih? Gak mau yang lebih sweet apa? Saya Anda. Ih, resmi banget. Aku kamu, Putri Usus Goreng. Kamu kesini karena kamu kangen kan sama aku. Ya gue mau berangkat kerja, makanya gue mampir liat kondisi lo. Kok masih gue lo sih? Iya, saya sekalian mampir dulu lihat kondisi Anda. Ih, aku kamu. Iya, aku mampir karena mau kerja juga sekalian, karena khawatir sama kondisi kamu. Udah deh, kamu gak usah gengsi. Kan aku sama kamu udah pacaran. Kalau kamu kangen, kamu bilang aja kangen. Ya tapi emang karena khawatir sama kondisi kamu. Tapi kamu kangen juga kan sama aku? Kangen, ayo ngomong kangen. Iya, aku kangen sama kamu. Aku tahu kok. Kamu juga kan? Apa? Kangen sama aku? Enggak. Ayo bilang. Iya. Aku juga kangen kok sama kamu. Tapi aku nggak bisa lama-lama. Soalnya, soalnya kan aku takut nanti kalau Alex datang gimana? Aku nggak mau cari masalah. Ya udah, emang terus kenapa kalau papa datang? Sekalipun papa di sini, aku nggak akan biarin papa nyakitin hati kamu. Kan pasti aku belain. Itulah gunanya punya pacar yang tampan dan baik hati. Aku juga akan melakukan hal yang sama kok.
Makanya aku gak bisa lama-lama. Karena aku gak mau kamu yang kena masalah sama papa kamu. Ya udah 5 menit deh, kan aku masih kangen sama kamu. 5 menit ya. Tadi kata susternya di sekitar sini. Tapi sebelah mana ya? Suster, saya mau nanya. Ruang rawat inap Pangeran yang kemarin dirawat di ICU di mana ya? Nanti ibu lurus aja terus sampai ujung, ketemu ke belok ke kiri ke arah timur. Nanti kamarnya deretan nomor 2 ya Bu. Oh iya, makasih ya Sus. Ya, permisi ya Bu. Iya. Baiknya gue kasih tahu Rizky nggak ya soal jadiannya Putri sama Pangeran. Gue nggak tega ngeliat Rizky sakit hati. Riz, lo baik-baik aja kan? Kok lo nanya gitu? Iya kan semalam lo juga yang bantuin Putri biar bisa ketemuan sama Pangeran. Cid, gue tuh tulus bantuin Putri ketemu sama Pangeran. Pacar! Sumpah gokil banget sih. Gue sampai sekarang nih ya belum bisa move on tuh dari kejadian semalam. Pacar gue tuh emang jenius banget. Paling bisa diandelin ya kan. Bisa nyiapin semuanya. Paling bisa juga buat diajak kerjasama sama gue, ya nggak? Emangnya semalam ada kejadian apa? Lah, si Putri sama si Pangeran kan kejadian semalam. Aduh, gue lupa lagi kalau si Rizky juga cinta banget sama si Putri. Ikut gue. Gue gak nyangka mereka bisa secepat itu jadian. Gue pikir Pangeran cuma pengen nemuin Putri. Ngapain sih lo pakai ngomong segala? Kalau Putri itu jadian sama Pangeran di depan Rizky, lo kan tahu gimana perasaannya Rizky ke Putri. Ya maaf, gue kan gak sengaja. Gue juga ngomong kayak tadi spontan kok. Kayak gak tau gue aja sih. Ya nggak gitu juga kali. Makanya tuh kalau ngomong dijaga dulu, dipikirin dulu. Lo udah bikin suami gue jadi sakit hati gara-gara omongan lo. Iya, maaf, gue salah. Tapi bukannya lebih baik gitu. Maksudnya kalau si Putri itu sama Pangeran itu udah jadian dan si Rizky tahu. Daripada ditutup-tutupin mulu, si Rizky tuh yang ada bakal sakit hati, ngebatin. Gara-gara ngarepin si Putri mulu tuh. Lagian juga emang udah waktunya si Rizky tuh move on dari si Putri. Udah nggak usah ngurusin orang lain. Yang jadi masalah di sini tuh adalah sikap lo. Nggak usah ngomong kemana-mana, Tak. Ya udah sih, gue minta maaf. Gue juga udah ngakuin kalau gue salah. Nggak usah ngambek gitu, napa? Gue ngomong gitu aja, ngambek. Ngomongnya pada kemana-mana. Kasian kan Rizky. Thanks ya, Tak. Udah ngasih tahu gue kalau Putri sama Pangeran udah resmi jadian. Sorry, Riz. Ya elah. Santai aja kali, Tak. Lo beneran nggak apa-apa, Riz? Pangeran nitip salam bilang makasih ke lo. Soalnya gimana pun juga, semalam kan lo yang bantuin Putri buat ketemuan sama Pangeran. Sampai Putri bisa jadian sama Pangeran. Gua cuma bisa berharap kalau ini
pilihan yang terbaik buat Putri. Gue cabut dulu ya ke perpus. Iya, Riz. Kasian banget Rizky. Gue gak tega liat Rizky sedih gitu. Sebentar. Kenapa? Sebentar dong Putri Usus Goreng. Gue mau melakukan sesuatu. Smile. Tuh ngapain sih? Kamu tuh ngapain sih? Ya ampun, emangnya penting banget ya foto tangan kita terus dimasukin ke sosmed kayak gitu? Enak aja, bukan memasukin ke sosmed Putri Usus Goreng. Tapi aku cuma mau mengabadikan momen ini. Kardet deh. Tumben banget pangeran upload foto kayak gini. Ini pasti foto pangeran sama ceweknya. Tapi nggak mungkin Mel kan? Masa sih? Bukannya bucinnya pangeran itu Mel ya? Gue yakin ini bukan Mel. Soalnya coba lo lihat deh tangannya, gak asing banget. Tapi ya juga sih. Jangan-jangan Putri. Bisa jadi sih, Boy. Lihat Coba deh lihat. Bisa jadi sih. Gue kenal Gue percaya banget. Gue yakin ini pasti si Putri. Yakin banget lo. Iyalah, lo lihat aja tuh emotikonnya, mahkota kok di captionnya. Dan secara kan si Putri sama pangeran sering banget berantem. Bisa aja mereka berantem tapi saling jatuh cinta. Iya juga sih. Gue seneng liat lo bahagia, Put. Meskipun gue berusaha tegar. Tapi gue gak bisa bohongin hati gue sendiri, Put. Rasanya sakit banget. Karena kebahagiaan itu bukan karena gue, melainkan karena orang yang lo cintai. Pakai ini buat tutup celana lo yang robek. Lo benar-benar mau dikeluarin dari kampus ini? Gue tuh yakin ini semua ada campur tangannya si pangeran. Kalau lo masih pengen kuliah di sini, kunci satu-satunya cuma bokapnya pangeran. Sekarang lo tenangin diri lo dulu. Jangan ceroboh lagi. Lo jangan deket-deket lagi sama pangeran. Apalagi bikin masalah sama dia.
Permisi. Suara ibu. Pintunya nggak ditutup rapat. Aku langsung masuk aja deh untuk melihat kondisi pangeran. Ngumpet. Sini. Sini. Kamu kesini. Ngumpet di bawah selimut aku. Au! Au! Ternyata bukan chat penting. Maaf ya, Ibu kagetin kamu ya. Gak apa-apa, Bu. Ibu senang lihat kamu udah baik kan? Ibu ikut prihatin ya. Makasih ya, Bu. Kasur kamu berantakan sekali. Ibu bantuin rapiin ya. Jangan Bu, nggak usah. Nggak apa-apa. Emang aku lebih nyaman Bu kalau berantakan begini. Ya udah kalau gitu. Kamu istirahat biar cepat pulih. Ibu tinggal ke kantor ya. Makasih ya Bu. Sekali lagi Ibu udah mau jenguk aku ke sini. Iya, sama-sama. Cepat pulih ya. Makasih Bu. Tunggu Bu. Ada apa lagi Pangeran? Ih, ngapain sih? Batu bata pakai manggil ibu lagi. Bu, aku harap Ibu masih mau ya buka hati Ibu buat aku. Aku harap Ibu mau terima aku sebagai pacarnya Putri. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Kamu fokus untuk pemulihan kamu ya. Ibu permisi dulu Pangeran. Hati-hati ya Bu. Iya. Lo tuh gimana sih batu bata? Ih, kok tidur lagi? Ngapain coba manggil ibu lagi? Kalau misalnya ibu mergokin aku di bawah situ gimana?
Ya maaf Putri usus goreng, kan namanya usaha. Lagian aku tuh kepingin kalau ibu buka hatinya buat aku lagi supaya kita tuh nggak perlu backstreet-backstreetan kayak gini. Aku juga maunya nggak backstreet sih. Tapi gimana? Kita kan harus pelan-pelan ngomong sama ibunya. Tapi apapun itu, aku pasti akan usaha kok buat kisah cinta kita. Makasih ya, Pangeran Batu Bata. Yang tampan. Sama-sama, Putri usus goreng. Ya udah kalau gitu, aku berangkat kerja dulu ya. Soalnya kalau bisa telat nanti dipecat lagi sama Pak Billy. Tadinya sih mau aku izinin, tapi karena kamu ngomong gue lagi jadi nggak boleh. Ya gimana dong, kan harus kerja. Ya temenin aku aja dulu di sini. Gak bisa. 5 menit. Ini udah telat. 5 menit. Tadi udah 5 menit. Ya, nanggung 5 menit lagi. Putri usus goreng sakit. Oh my gosh, oke Fanya. Ada ide nggak? Gimana cara cari ibunya cewek asongan selain nanyain si cewek asongan, cewek receh, sama siapa? Rizky manusia kulkas itu. Males banget nanya mereka, lo aja sana. Ya sama, gue juga ogah nanya mereka, makanya gue nanya lo punya ide lain nggak? Ya bantuin dong, please be of some help gitu. Apa ya? Gue mulu yang mikir. Girls? Mel? Mel? Lo ngapain ke kampus? Kenapa emang? Lo berani datang ke kampus sekarang? Sumpah lo gak takut dihujat orang-orang di sini? Ya gue juga udah gak peduli kali. Ngapain juga kalau gue harus ngumpet di rumah terus. Mereka juga udah tahu. Sekarang ya, gue cuma mau fokus sama my prince. Kalian juga useless banget sih buang-buang waktu, tau gak? Disuruh cari ibunya si cewek asongan aja susah banget gak ketemu-ketemu. Oh my goodness, lo pikir segampang itu nyari ibunya cewek asongan? Oke, meetingnya di ruang dekan. Alright, I'm coming. Oh my god, girls. I know what to do. Sini. Aduh, apa sih? Kalian harus bantuin gue, Dia bilang gue useless. Sekarang minta-minta bantuin gitu. Udah diam, sini gue bisikin. Ngerti nggak? Ngerti kan? Pokoknya gue harus bisa ketemu sama nyokapnya si cewek asongan hari ini juga. Any problem, Tasya, Fanya? Kalau ada yang mau kalian bicarakan kepada saya, buruan. Saya masih banyak kerjaan. Kita mau minta maaf Pak Regar. Karena selama ini kita udah ikut Mel untuk jahat sama Putri dan ibunya. Iya benar Pak Regar, kita mau minta maaf ke Putri sama ibunya Putri. Kalian benar-benar menyesal dengan perbuatan kalian selama ini ke mereka. Iya. How can I help you? Jadi gini Pak Regar, kita mau minta alamatnya Putri supaya sekarang bisa minta maaf sama ibunya Putri. Tapi Tasya, Fanya, kalau jam segini tuh rumah mereka kosong. Dan my ex-future wife pasti ada di kantornya. Ya udah Pak Regar, kalau boleh tahu kantor ibunya Putri di mana ya? Ntar kita bisa samperin gitu. Kalian buru-buru banget ya, pengen tahu sekarang?
Iya Pak, soalnya ya biar bisa cepet-cepet minta maaf, biar masalahnya done, selesai. Iya Pak Regar, Pak Regar mau kan kasih tahu kita alamat kantornya di mana? Udah dong pacar, gak usah cemberut gitu. Kan Rizky juga nggak apa-apa. Mah, tahu Ata. Gua jadi lapar. Oh, lu lapar. Ngomong dong makanya. Ya udah. Gua kan punya janji sama lu buat bikin mie lemonilo goreng buat lu sekarang. Ya udah, lu tunggu di sini, gue bikin dulu. Oke? Ya, ya. Tara. Makasih ya pacar. Sama. Pacar, lo tau nggak sih? Kalau mie lemonilo ini mie sehat yang terbuat dari bahan alami tanpa bahan pengawet. Jadi nggak bikin kita perutnya begah. Karena sekarang itu kita tuh harus jaga banget tuh kesehatan tubuh kita. Kayaknya pacar gue udah tahu banget nih. Iya dong, lu kan sering kasih tahu gua dan baulin gua buat makan yang sehat-sehat. Kayak mie lemonilo ini contohnya. Karena proses pembuatannya itu dipanggang bukan digoreng. Makanya air rebusannya itu jernih. Iya dong pacar. Dan lagi, mie lemonilo ini sehat karena terbuat dari bayam. Iya, dan enaknya lagi mie lemonilo ini gak pakai micin. Jadi gak bikin tenggorokan kita tuh seret. Dan aman dikonsumsi setiap hari untuk anak-anak bahkan sampai ibu hamil juga. Karena semua bahannya itu alami pacar. Iya pacar. Walau harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Makanya gue sering stok ini di rumah. Karena gampang banget ditemuinnya. Ada di minimarket, supermarket, terus di pasar juga bisa dapet. Ih, pacar pinter banget deh, paling tahu semuanya. Pasti gara-gara gue ya kan? Ya udah, sekarang mending kita makan mie goreng lemonilo ini, oke? Ayo. Pak Bos, mukanya kok gelisah gitu? Pak Bos lagi mikirin mantan suaminya Bu Nawang ya? Saya merasa ada kejanggalan nih, Jo. Tentang wafatnya Pak Jaka, suaminya Bu Nawang. Maksudnya? Ya ada yang janggal aja. Apa kabar, Pak Haris? Baik, baik. Silakan. Terima kasih, Tio. Saya tuh udah poin aja ya. Pak Haris bisa menyelidiki aset yang vakum 20 tahun yang lalu. Saya usahakan, asalkan perusahaan itu masih terdaftar dan asetnya masih jelas. Saya bantu selidiki. Saya yakin perusahaan masih terdaftar kok, asetnya pun jelas. Sebentar, saya ada filenya. Ini file atas nama PT Nirwana Abadi milik rekan saya, atas nama Jaka Raharja. Saya ingin tahu, Pak Haris, ini asetnya tuh jatuh kemana aja? Nah, saya baru mendengar katanya asetnya itu habis karena hutang piutang perusahaannya. Maaf Pak Raymond, apa saya bisa bertemu dengan Pak Jaka? Nah, Pak Jakanya itu sudah almarhum 20 tahun yang lalu. Maaf, saya turut bersimpati. Ya. Coba Bapak cek aja dulu. Kalau boleh tahu, siapa yang mengatakan aset perusahaan PT Nirwana Abadi ini habis untuk membayar hutang?
Bu Nawang, ada yang mau saya tanyakan ke Bu Nawang, tapi Bu Nawang jangan kesinggung ya. Emang masalah apa, Pak? Kenapa setelah suami Bu Nawang meninggal, Iya. kenapa kehidupan Bu Nawang dan Putri seperti... Maksudnya, setelah suami saya meninggal, saya dan Putri hidup susah, Pak. Maaf, kalau saya tidak bermaksud membuka luka lama. Jadi setelah suami saya meninggal, Pak, kata Lydia, suami saya meninggalkan hutang perusahaan yang cukup besar. Makanya semua asetnya disita untuk nutupin semua hutang-hutangnya suami saya, Pak. Saat itu perasaan saya sangat hancur, Pak. Karena di saat yang bersamaan, saya kehilangan suami. Bahkan seluruh aset keluarga kita hilang, sementara Putri anak saya masih kecil. Lalu kenapa nggak utang piutangnya suami Bu Nawang diurus sama Bu Nawang sendiri? Saat itu kan saya sedih, Pak. Putri masih kecil. Saya pikir saya harusnya fokus ke Putri. Jadi saya serahkan semua itu ke Lydia untuk dia yang ngurus. Karena kan dia yang paling tahu semua masalah perusahaannya suami saya, Pak. Pantes ya. Bu Nawang sayang sekali sama Putri. Tolong ya Pak Haris. Tolong selidiki semuanya. Sampai detail-detailnya. Saya percaya ke Pak Haris. Saya serahkan semuanya ke Pak Haris. Sepertinya ini akan memakan waktu cukup lama. Karena mengingat kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu. Dan asetnya nggak hanya jatuh di satu perusahaan. Oke, pokoknya ini saya serahkan semuanya ke Pak Haris. Ya. Saya tunggu kabarnya ya. Kabar saya secepatnya. Oke, baik. Saya akan coba pelajari dan selidiki lagi. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah. Terima kasih. Kalau gitu, saya pamit. Oke. Terima kasih. Aku jadi makin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Seandainya kalau memang perusahaan Pak Jaka terlilit banyak hutang, harusnya masih ada yang tersisa 1 atau 2 aset. Karena setahu aku perusahaan Pak Jaka sudah cukup besar saat itu. Aku harus menyelidiki kematian Pak Jaka sampai tuntas.